من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarham wa tahannan ala Sayyidina Maulana Habibina Syafiina wa qurrati ayunna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulai lagi mengaji, mengkaji. Mudah-mudahan amalan ini yang kita lakukan insyaallah bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, ya, yang lebih taat, yang lebih patuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita meraih kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan kelak insyaallah di akhirat, ya. Alhamdulillah. Dan kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, ya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang lebih sehat, ya. Mengaji, mendengarkan nasihat ini faedahnya banyak sekali, ya. Orang mengaji, mendengarkan nasihat, mendengar kalamullah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan membersihkan hati yang paling penting. Kemudian tenang, hatinya tenang, tidak gelisah, tidak cemas, tidak bingung, ya. Hilang bencinya, hilang dengkinya, hilang hal-hal yang buruk, ya. Karena kebaikan-kebaikan itu kita hadirkan di dalam hati kita, maka otomatis yang jahat-jahat keluar, begitu. Tapi kalau kita biarkan hati ini menampung yang enggak bagus-bagus, ya, mereka semakin betah, ya. Nanti bawa temannya lagi. Dulu cuma benci, nanti jadi jahat. Yang jahat tambah lagi, ngajak lagi pelit, ngajak lagi sombong, ngajak lagi teman-temannya. Tapi kalau kita mengaji, insyaallah yang diajak yang baik-baik, ya. Punya cinta, punya sayang, punya khusyuk, punya tawadhu, ya, punya mengundang hal-hal yang baik, insyaallah, ya. Selain dari itu, orang yang mengaji mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu yang paling penting, ya. Kita kan banyak dosa, ya, mata kita, telinga kita, mulut kita, ini banyak dosa. Gimana supaya kita mendapatkan pengampunan? Duduk aja di majelis ilmu, ya, majelis taklim seperti ini. Nah, itu juga hikmah atau faedah daripada kita menghadiri pengajian, yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan rezeki yang mudah, nah, itu juga faedahnya, ya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa? Rezeki zahir dan batin. Batin kita diberikan ketenangan, ya. Dalam salat, dalam berdoa, kita bisa khusyuk. Itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang orang berdoa tapi enggak ada rasanya, ada orang salat dia belum menemukan rasanya.
dia wirid sepanjang-panjangnya belum ada rasanya. Begitu. Maka kita minta pada Allah, ya Allah berikan rasa. Rasa itu kan mahal. Ya, rasa khusyuk, rasa bisa mencintai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga anugerah dari Allah. Ya, tapi berapa banyak orang yang tidak menemukan rasa itu, yang ada justru benci, ya, senang bermusuhan. Nanti dengan mengaji kita akan mengerti mana yang baik menurut agama, mana yang tidak baik. Begitu. Bukan dikira-kira. Baik dan buruk tidak bisa dirasakan aja, nggak bisa. Menurut saya, perasaan saya ini, perasaan pasti salah itu perasaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, malah dosa kadang-kadang berprasangka itu. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya. Kebanyakan prasangka itu salah, dosa. Nah, bagaimana menata hati tadi supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menerima hal-hal yang baik. Itu harapannya, ya. Itu mukadimah sambil nunggu kacamata, ya. Karena mulai kabur supaya paham, ya. Itu latihan jadi ustadz, ya. Maka kalau orang mengaji karena pahalanya besar, orang mengaji itu yang paling malas apa? Yang mengajar, supaya tahu itu, ya. Tahu-tahu ada pengumuman di grup, ya. Pembukaan, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ini namanya lancang yang berpahala, gitu, ya. Tapi dapat pahala. Kalau yang ngaji kan tinggal duduk aja. Kalau kita nggak bisa ngajar, ya baca dulu artinya apa, maksudnya apa, begitu, ya. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat ikhlas semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai di halaman 119, ya. 119. Wa minal muhlikati asyuhu, ya. Dari salah satu muhlikat yang membinasakan adalah asyuh. Apa syuh itu? Syuh itu huwal bukhlu, adalah pelit, ya. Orang pelit itu sifat yang mencelakakan, bakhil, ya. Jangankan diminta duitnya, diminta dosanya nggak dikasih. Ada yang begitu, ya? Ada. Orang punya bunga bank kan haram, ya. Bunganya dikasih, ambil aja itu bunga banknya, mau nggak? Gitu, ya. Daripada kamu makan kan dosa. Nanti saya bikin itu jalan-jalan yang rusak pakai itu, misalnya begitu. Nggak mau juga. Ini berarti diminta dosanya aja nggak dikasih. Al-bukhlu, ya. Wa ittiba'ul hawa, pelit. Kemudian wa ittiba'ul hawa. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti hawa nafsu, ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dalam hadis disebutkan, tidak beriman kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya mengikuti, tunduk, patuh lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa. Ini kita lihat kerusakan saat ini orang berani, ya Allah, luar biasa, ya. Ulama-ulama yang sudah meninggal bisa dicaci, dipersalahkan, tinggal nunggu adab aja dari Allah ini. Coba bayangkan, apa alasannya? Karena nggak sesuai sama selera. Berarti kan dia memanjakan hawa nafsu itu, dimanjakan. Kalau yang nggak sesuai sama selera saya, berarti itu bermasalah. Baik itu ulama yang masih hidup ataupun yang sudah mati atau apapun,
Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman. Ya Allah, Sayyidina Muhammad SAW menafikan iman atau menafikan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa, sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa dari syariatnya. Syariat Rasulullah mengajarkan apa? Ya harus tunduk. Begitu. Nah kita di akhir zaman itu lihat saja ajakan-ajakan orang yang manapun, ya. Zaman sekarang lebih berhati-hati, nanti sebut orang, sebut nama, sebut titel, jadi fitnah lagi. Tapi kita harus cerdas. Semua provokasi untuk membenci umat Nabi Muhammad, ya. Sudah jangan cerita habaib, aulia, nggak usah. Biar lebih gampang lagi. Semua yang mengajak untuk benci kepada umat Nabi Muhammad, hati-hati. Tinggalkan itu. Jauhi orang itu. Ya. Siapapun yang mengajak persatuan, menebar sayang, ikuti. Ya, itu patokannya. Biar gampang. Ya. Bawa kitab banyak-banyak, akhirnya bagaimana? Menghujat orang. Nah, kok bisa? Bagaimana bisa? Kalamullah, kalamur Rasul, kitab yang dibawa hanya dikemas untuk mencaci orang. Buat apa? Hah? Buat apa? Harus berhati-hati. Harus pintar-pintar sekarang. Ya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah ini alhamdulillah banyak pengajian kampung ini, masya Allah. Ya, ada pengajian, ada burdah, ada rotib. Insya Allah dijaga semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tidak cukup itu, kalau kita selamat jangan sendirian, ajak lagi orang. Kayak sini, ini ada tempat enak, ya, ada ilmu, ada pengampunan dosa, ya, tanpa mencaci orang, tanpa memprovokasi, keluar sayang pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kalau kita datang pengajian pulangnya jadi benci, hati-hati, tinggalin, itu nggak bagus itu. Ya, berarti pengajiannya nggak bagus, ya, tidak mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ujub, yang ketiga adalah al ujub. Apa itu ujub? Ujub itu bangga diri, ya, bangga dengan dirinya sendiri. Bi an yu'jibal insanu bi nafsihi atau bi ilmihi atau bi amalihi, ya. Yaitu seseorang kagum kepada dirinya, kepada ilmunya, kepada amalnya. Orang bisa kagum, ya, senang. Wah, saya ini luar biasa baik, begitu. Dia kagum kepada dirinya. Kagum kepada orang bagus, tapi kalau pada diri sendiri salah, itu namanya ujub. Ya. Au bi ilmihi, atau dengan ilmunya. Nah, itu biasanya penyakitnya ulama kalau begitu. Ya, penyakitnya orang yang ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak ada, nggak mungkin dia bangga sama ilmunya, memang dia nggak punya ilmu. Ya, tapi kan setan nggak berhenti. Setan, oh ini punya ilmu, ya digoda, diberikan ujub. Oh ini ahli ibadah, ibadahnya itu nanti yang bisa tadi menjadikan dia kagum ibadah. Masya Allah, di kampung nggak ada yang sholat malam-malam. Tahajud cuma saya sendiri nih, ya. Astaghfirullahaladzim. Itu ujub namanya, ya. Atau ilmu, begitu juga, ya. Atau amal, ya. Atau amalnya. Bi amalihi, ya. Nasiban dzalika ila nafsihi mughtarran bihi, ya. Itu dia menisbahkan baik itu kebaikan dirinya, ilmunya, amalnya kepada dirinya, mughtarran, ya, bihi, dia tertipu karena amalnya, karena ilmunya, juga karena amalnya. Amal, ilmu, atau pada dirinya dia kagum. Begitu, itu namanya ujub. Dan ujub itu senjata setan paling akhir. Ya, setan itu punya senjata. Kapan digunakan itu senjata pamungkas, ujub, supaya orang
Dikatakan orang yang sudah tidak bisa digoda, digoda pakai perempuan aman, digoda pakai harta aman, digoda pakai jabatan aman, dia tetap bertahan. Setan putus asa. Enggak, setan kan punya kamus. Ya. Sering saya sampaikan, setan itu kalau sampai sekarang masih kuliah, masih belajar. S-nya kalau orang cuma S3 ya. Kalau dia sudah 199 kan. Nggak berhenti-berhenti dia belajar gimana caranya, gimana supaya orang bermusuhan, bagaimana supaya orang ujub, bagaimana supaya orang celaka, yang penting celaka. Mengajak orang putus hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Setan itu dilihat, ya, ini nggak bisa digoda, ini nggak bisa digoda begini, sudah terakhir, udah nggak bisa apa-apa. Begitu ya, seperti yang disampaikan kepada Imam Ahmad, dibilang waktu Imam Ahmad sudah hampir mendekati ajalnya, kemudian setan tadi bilang, "Futtana ya Ahmad, sudah kamu sudah lolos dari godaanku, ya Ahmad. Ya Ahmad, kamu sudah lolos dari godaanku." Lolos. Hebat kamu, hebat. Imam Ahmad bilang, enggak, belum. Dia belum. Sampai mati, selesai, la ilaha illallah, baru Anda lolos. Kalau masih ada nyawa, dia terus itu berusaha terus untuk menyesatkan. Jadi enggak boleh. Ya. Oh, saya sudah haji 3 kali, masa digoda? Oh, dia enggak bisa digoda juga. Ya. Oh, saya sudah jadi ustaz, digoda, semua digoda. Ya. Maka senjata akhir adalah ujub, ditanamkan ujub. Semua orang bisa, ujub itu bisa terjadi, ya, kepada siapapun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatun muhlikat." Ada 3 perkara muhlikat yang membinasakan. Wa talatun munjiyat. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Wa talatun kafarat. Ya, juga ada 3 perkara yang bisa mengampuni atau menghapus dosa. Wa talatun darajat. Ada 3 penyebab orang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal muhlikat. Ya, ada sini. Adapun yang muhlikat apa? Syuhun muta'. Pertama, syuhun muta'un. Ya. Pelit yang diikuti. Rasa pelit itu setiap orang pasti punya. Ya, setiap orang itu punya rasa bakhil. Ada bakhil itu. Ada pelit, sayang pada barang, sayang pada tapi itu semestinya dilawan, bukan diikutin. Begitu. Harusnya dilawan. Ya, kita sayang pada sesuatu, kasih aja orang. Begitu. Ya. Lihat merah apa biru nih ya. Begitu. Kata setan, jangan. Kan kemarin sudah kita baca juga, setan itu mengganggu manusia. Kalau bisa kita suruh berbuat dosa besar, kalau nggak bisa digoda lagi supaya dosa kecil, urutannya itu ya. Kemudian kalau amal juga dicarikan oleh setan, dipilihkan amal juga. Ini baik sama baik, dicari yang tidak terlalu baik. Oh, setan nggak putus asa begitu. Begitu. Ya, ini baik, tapi ini baik juga. Kata setan, cari yang pahalanya lebih dikit. Dipilihin oleh setan. Setan belajar, ya, mengerti setan itu. Kalau yang misalnya mengaji atau wirid di rumah ya, gitu. Banyak mana pahalanya? Ngaji, ya. Tapi kalau wirid saya nggak pakai mutolaah, nggak pakai belajar lagi, ya. Enak kayak di rumah. Astagfirullahaladzim, Muhammad buat sendiri. Tapi kalau hadir di sini buat rame-rame. Antum juga begitu, ya. Dipilihkan oleh setan, jangan dicari yang pahalanya tidak lebih banyak, ya. Wa hawa muttaba'. Ya, yang hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu itu tidak ada seseorang yang bisa melampiaskan nafsunya, enggak ada. Enggak ada orang bisa puas dengan nafsunya. Tapi
hawa nafsu hanya bisa di stop, dipaksa untuk di stop, berarti dia yan fatimi, ya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yan fatimi. Hawa nafsu itu seperti anak kecil, ya. Anak kecil itu gimana? Kalau dia mencintai susunya atau suka terhadap menyusui itu, dia akan menyusui terus sampai besar, dia akan menyusu. Anak kecil, ya, sampai umur 2 tahun bahkan 3 tahun kalau nggak dipisah dia terus menyusu. Tapi wa in taftimhu yan fatimi. Kalau ditutup, diputus, dia akan terputus dengan sendirinya. Itulah nafsu. Jadi kalau dibilang nafsu, saya gimana ya? Saya kecanduan, misalnya orang bilang gitu ya, saya ini kecanduan homer, saya nggak bisa berhenti. Saya, tolong dibawain air, diobatin kemana? Ya nggak bisa. Yang bisa memberhentikan diri kita sendiri. Begitu kita mau, stop. Saya takut dalam keadaan minum homer ini mati, dalam keadaan su'ul khotimah. Ini panas yang kita rasakan ini belum apa-apa ya, dibanding nanti di akhirat panasnya neraka. Itu panas yang ada yang kita rasakan sekarang belum apa-apa. Wa in taftimhu yan fatimi. Apa aja tempat-tempat yang tidak baik yang kita suka di tempat-tempat itu, begitu kita stop dari diri kita baru bisa terputus. Kalau enggak ya terus lanjut sampai tua juga begitu, ya. Saya nanti ini umur 30 lah insyaallah saya akan berhenti. 30 nanti bilang lagi 30 masih muda ya ternyata ya. Tambahin lagi dikit 32 baru mau jadi orang yang baik. 35 lah, 35 pas ya. 35. Ditawar lagi 35 sampai ke 35 40 lupa dia. 40 terus 45 rencananya 60 mau mati gitu ya. Ternyata di 45,5 mati dia sudah, gitu. Dalam keadaan belum siap untuk tobat. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya. Wa hawa muttaba. Jadi ya, hawa muttaba itu tadi hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu hanya bisa di stop dari diri kita sendiri. Yang berani bisa stop, bisa berhenti. Ya. Tapi kalau kita ikutin, kita tunda-tunda, nggak akan selesai. Ya. Itu nasihat daripada Imam Busiri tadi. Wa in taftimhu yan fatimi. Kalau mau diputus, putus. Ya. Yang ketiga, yang membinasakan, 3 perkara yang membinasakan, wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul mar'i binafsihi. Ya, kekaguman seseorang kepada dirinya. Jangan pernah kita kagum, ya, apa aja, dengan badan kita, dengan kekayaan kita, dengan apa aja, ya. Dia jalan, masya Allah, kayak gagah saya ini jalannya, ya. Dia begitu. Nanti sama Allah kasih penyakit sebentar, habis sudah hilang gagahnya, ya. Begitu juga harta, begitu juga apa aja kedudukan dan seterusnya, ya. Ijabul mar'i, bahkan ibadah. Yang lebih bahaya lagi, bisa orang ibadah dia kagum dengan ibadahnya. Ya. Wa ammal munjiyat, adapun 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Tadi 3 yang membinasakan tadi ya, 3 ya. Rasa kikir yang diikuti, hawa nafsu yang selalu diiyakan, ya. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, kekaguman seseorang pada dirinya. Amal munjiat, adapun munjiat. Apa itu munjiat yang bisa menyelamatkan? Fal adlu fil ghadabi war ridha. Adil. Adil itu sifat yang sangat bagus. Ya. Tapi biasa orang bisa adil kapan? Kalau dalam keadaan tenang. Kalau marah enggak adil lagi. Ya. Orang begitu dia dalam keadaan marah nggak adil. Tapi kata Rasulullah, untuk meraih keselamatan ini tadi, adilnya kapan? Fil ghadab. Biasanya orang kalau lagi marah, ya,
marah, dia lupa. Itu kan orang baik, itu kan teman kamu. Bukan, itu setan itu. Padahal teman dia. Ya. Begitu dia marah, dia nggak bisa berbuat adil kepada orang. Ya. Fil adl wal fil ghadabi war ridha. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Qasad, ya, seimbang. Qasad, ya, tidak berlebihan, begitu ya. Tidak berlebihan dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Ya. Dia bisa mengatur dirinya, mau miskin, mau kaya, dia tetap melakukan kebaikan tadi. Keseimbangan itu tadi, ya. Wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Gitu ya. Wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Yang ketiga yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah fi sirri, ya. Fi sir dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Dia takut kepada Allah. Takutnya bukan cuma di masjid, di tempat yang gelap dia tetap takut juga. Ya, di tempat dia bekerja dia takut juga. Takut fa innahu yarab. Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Allah melihat. Tidak terlewatkan sedikit pun. CCTV-nya Allah itu memandang kita 24 jam. Begitu. Gimana orang mau macam-macam? Ya, dilihat oleh Allah, dipantau kemanapun. Kalau orang sadar, insya Allah jadi orang yang baik. Itu tadi. Tapi kalau orang yang nggak percaya, kenapa orang bisa berbohong, bisa berbuat dolim, bisa fitnah? Kalau dia nggak percaya itu semua. Dia nggak percaya kalau dirinya dipantau. Kalau orang Islam harus yakin bahwa kita dipantau, ya, dilihat terus 24 jam, ya, tanpa jeda, dilihat selalu. Gitu. Al-qasad di situ adalah al-iqtisad, ya. Al-qasad di sini maksudnya adalah al-iqtisad. Nah, tadi keseimbangan yang dimaksud atau hidup yang lebih tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Itu yang menyelamatkan kita. Wa amal kafarat. Nah, sekarang yang kafarat. Apa kafarat itu? Yang bisa menghapus dosa. Ya, ini penting buat kita. Kita kan kolektor dosa, ya. Apa yang enggak kita ambil itu? Bohong iya, ghibah mau, namimah ikut serta, ya. Apa? Semua kita terlibat. Dari setiap dosa itu kita terlibat di situ. Suudzon kepada orang Islam, ya, ikut juga, ikut punya andil, ya. Kadang-kadang mengirim kiriman-kiriman yang tidak baik, ya. Orang nggak mau maksiat kita ajari, diajak maksiat, ya. Ada gambar perempuan, kamu buka film-film yang nggak bagus, kita kirimkan lagi. Nah, itu kan dosa-dosa semua itu, ya. Dosa yang mengalir terus. Nah, supaya dosa-dosa tadi terhenti, supaya dosa yang pernah kita lakukan dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama, fa intidharus salati ba'da shalah. Menunggu, kayak kita ini masuk sekarang nih antara maghrib dan isya. Tadi selesai salat, menunggu lagi masuk waktu salat lagi. Nah, ini tadi, ya. Tahu ini jam 7, kita wudhu dulu, kemudian kita tunggu, sudah mau salat, itu menunggunya itu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu kita menunggu salat, menunggu itu, ya, menunjukkan bahwa dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Intidharus shalah ba'da shalah. Sudah salat, menunggu lagi waktu salat, itu mendapatkan kafarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah satu yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa itu orang yang hatinya selalu ingin beribadah kepada Allah. Ya, ingin beribadah. Ini sudah waktunya salat, kok belum salat? Nah, begitu. Ya, berarti tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya bagaimana?
Lawannya kalau dengar adzan, wah cepet banget ya. Ya. Ini muadzin yang nggak bener sih. Itu memang jam di musola itu jam lama, ya. Kecepatan mulu dia. Ada persalahkan itu tadi. Tapi dia rindu, oh dia sholat, masya Allah. Ya, sebelum subuh, masya Allah, berangkat ke masjid. Nah, itu semua menunggu waktu sholat, itu pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diberikan kemampuan, yang dikehendaki untuk mendapat pengampunan? Siapa yang bisa itu semua? Yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat pengampunan. Ada yang sehat, badannya sehat, ya, suplemen apa aja diminum, ya. Tapi untuk sholat belum tentu dia mampu. Untuk sholat 5 waktu nggak mampu, ya. Padahal kalau nongkrong bisa duduk sampai jadi patung bisa dia, ya. Kalau di tempat-tempat yang nggak ada gunanya bisa, ya, untuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi dia bisa tahan, bisa duduk berlama-lama, ya. Tapi untuk sholat, ya. Jadi ini penting ini ya diingatkan. Berarti sholat dapat pahala, menunggu sholat mendapatkan pengampunan. Masya Allah. Ini kemurahan Allah terhadap hambanya, ya. Wa isbaghul wudu fi as-sabarat, ya. Ayat al-barid. Isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu. Kapan menyempurnakan wudu? Di waktu dingin. Kalau cuaca dingin, tapi sini nggak ada tempat yang terlalu dingin di tempat kita ini, ya. Di kota kita ini kan nggak pernah ada dingin yang luar biasa, enggak. Ya, air ya biasa-biasa aja. Ya, kecuali yang jarang mandi mungkin ya. Nah, kalau yang tiap hari mandi kita nggak pernah dingin amat, nggak pernah, begitu. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin, begitu ya. Nah, kemudian dia pegang air dingin, sudah dingin masih tetap dia sempurnakan wudunya, itu juga kafarat, masya Allah. Ya. Maka kita jalan-jalan ke tempat yang dingin supaya dapat itu ya. Gitu. Ya. Wa naqlul aqdam ilal jamaat. Masya Allah. Keluar melangkahkan kaki untuk salat jamaah. Belum salat jamaahnya ini. Baru jalannya aja, tapi jangan pulang lagi. Ya. Baru jalan, oh ini mau berangkat mau salat jamaah. Di perjalanan rumah kita berapa? 5 meter, 10 meter, 100 meter kita jalan. Jalannya itu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya Allah. Nikmat. Ya. Kenapa kita kok dimanja begitu? Kok enak? Jalannya aja dapat pengampunan. Kenapa? Karena kita umat kekasihnya. Ya, kita menjadi umat kekasihnya. Bi asyrafir rusli kunna akramal umami. Karena nabinya sebaik-baik nabi, maka kita mendapatkan menjadi umat sebaik-baik umat. Karena dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi jalan mau ke masjid, sholat apa aja, ya itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya orang kalau pulang keluar dari masjid biasanya ceria itu wajahnya, karena dosanya udah rontok semua. Ya, pulang bawa pahala. Ya, orang yang jarang ke masjid, ya, serem wajahnya. Ya, makanya suruh masuk ke masjid, sholat, berdoa, dia nggak disadari. Nggak ngapa-ngapain, saya cuma jalan aja. Jalan sudah mendapatkan pengampunan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ammad darajat. Yang ketiga, yang keempat adalah darajat. Apa darajat ini? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketinggian derajat itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan tadi? It'amut ta'am. 1. Kasih makan orang. Ya, memberi makan orang. Apa aja? Saya masih ingat dulu pernah ziarah dulu kok habaib kiai-kiai itu biasanya Masya Allah memberi makan orang.
Dulu saya masih ingat Kiai Mangli, pernah dengar ya? Kiai Hasan Mangli. Kiai Hasan Mangli itu ada di mana? Magelang. Ya, orang begitu datang, makanan udah siap semua. Jadi nggak pakai tanya lagi. Orang bilang Mbah Mangli, ya, Mbah Mangli. Jadi orang sampai di sana, tanya, Kiai ada? Makan dulu. Jadi tamu itu enak, lapar kan? Makan dulu. Makan, minum, udah selesai. Mana Kiai? Keluar kota. Nah, tapi nggak terlalu sakit gitu ya. Malah udah kenyang. Ya. Tapi kalau belum dikasih makan itu, ya, nah, itu subhanallah. Begitu orang dulu ya. Dan itu caranya para ulama dulu, kasih makan orang. Ya. Orang sekarang sok-sokan, pengajian kok makan. Pengajian bagus kasih makan. Ya. Yang aneh itu pengajian kok nggak makan. Gitu ya. Karena Abu Ta'am itu kebaikan. Ya, ada orang enggak, itu maksudnya kan ada orang begitu ngeremehin orang ngasih makan, seolah-olah kalau nggak makan tuh lebih soleh, itu. Tapi dia makan sendiri, nggak bagi-bagi. Gitu. Tapi kalau di pengajian kasih makan. Tadi katanya dengar-dengar ada makan habis ini. Kalau nggak salah begitu ya. Wa ifsa'us salam, ifsa salam, assalamualaikum. Ketemu orang Islam, assalamualaikum. Atau arti ifsa'us salam, kita menebar salam, keselamatan kepada orang lain, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Ya, maka Habib Zain menyebutkan waktu kemarin umrah, beliau memberikan faedah. Apa sih artinya assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum? Selamat, keselamatan untuk kalian orang Islam. Yang kita ucapkan assalamualaikum, kalian selamat dari gangguanku. Kalian selamat untuk aku tidak menghibah kalian. Kalian selamat, tidak akan aku omong yang hal-hal yang tidak baik. Kalian selamat, aku tidak akan membohongimu. Kalian selamat, aku tidak akan mendolimimu. Itu artinya assalamualaikum. Ya, tapi ada orang assalamualaikum, mau nipu assalamualaikum dulu. Ya. Padahal seharusnya assalamualaikum, orang begitu assalamualaikum artinya selamat. Ini tenang. Ya, kalian tenang, kalian dalam keadaan selamat, itu artinya assalamualaikum. Ya. Kalau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalam pada umatnya. Kalau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, apa maksudnya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Maksudnya adalah ya Rasulullah, kamu aman. Aku tidak akan merubah syariatmu. Gitu maksudnya. Aku tidak akan rubah-rubah syariatnya. Syariatmu ya Rasulullah. Aku tidak akan menyakitimu, ya. Dengan melanggar perintahmu, itu artinya salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang mengampuni dosa adalah wassalatu billail wan nasu niyam. Ya, salat malam di waktu orang-orang pada tidur. Salat apa itu namanya? Salat apa? Tahajud, qiyamul lail, ya. Bukan isya yang lupa, ya, atau isya yang ditunda, bukan, tapi salat malam itu salat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Ya, walaupun kita biasakan, ini mumpung selesai Ramadan, ya kita niatkan mulai sekarang. Pokoknya coba aja pakai alarm lah pokoknya. Ya. Alarm itu dihidupin, kemudian kita bangun walaupun hanya 2 rakaat. Niat pasti bangun. Ya, tapi kalau nggak niat ya nggak bangun. Ya, tapi niat. Bukti niat itu apa? Kita pakai, coba kita pakai alarm, kan ada HP itu bisa itu, ya. Sekarang ada aplikasinya kan, ada alarm, ya. Bisa yang nyiram, nggak ada keluar, ya. Kalau ada itu bisa keluar air dari HP itu, siram orangnya, ya nggak bangun, ya. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang baik. Ya, yang diridhai oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala ajakan untuk kita menjauhi Rasulullah SAW. Dengan apa menjauhi Nabi? Dengan melanggar perintahnya. Ya, kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kita akan semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Rasulullah SAW membuka pintu sebesar-besarnya, ayo, yang mau dekat. Bagaimana cara? Pintu-pintu apa? Pintu kebaikan, pintu salawat, pintu tasbih,
pintu cinta, pintu mengajak orang untuk kebaikan, pintu dengan pintu tadi memberi makan orang, membantu orang, apapun, peduli pada umatnya, mendoakan. Kalau ada orang yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, ya Allah. Yang sakit sembuh. Oh, fulan meninggal, ya Allah ampuni dosanya. Begitu terus, biasakan mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semua yang hadir, yang biasa hadir, yang tidak biasa, yang pernah hadir, semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah ya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Juga kita berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagi yang punya rasa ingin, rindu, cinta ya, berhasrat untuk sampai ke kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk sampai ke dua kota suci itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.